Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang telah diajarkan oleh Islam ketika suami istri ingin hubungan intim, menyalurkan hasrat bercintanya. Berikut 5 cara saat jima, bercinta atau berhubungan intim diranjang sesuai tuntunan Islam. Yang pertama, ikhlaskan niat untuk cari pahala. Bercinta diniatkan untuk menjaga diri dari zina, selingkuh, menghasilkan keturunan dan mengharapkan pahala sebagai bentuk sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hubungan intim suami istri antara kalian itu termasuk sedekah. Para sahabat menanggapi, kenapa sampai hubungan intim saja bisa bernilai pahala? Rasul shallallahu alaihi wasallam menjawab, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, melakukan pemanasan dan cumbuan terlebih dahulu. Inilah alasan kenapa Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi wanita perawan, karena masih bisa untuk bercumbu rayu dengannya sebelum bercinta. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah, Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau menikahi gadis perawan atau janda? Aku menikahi janda, jawab Jabir. Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bercumbu dengannya dan juga sebaliknya ia bisa bercumbu mesra denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, membaca doa sebelum hubungan intim. Doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menyetubuhi istri dari arah manapun asalkan bukan di dubur. Allah Ta'ala berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang namanya ladang, tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang, atau istri dibalikan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika menyetubuhi istrinya dari arah belakang, maka mata anak yang nantinya lahir bisa juling. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala,
istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, terserah mau dari arah depan atau belakang selama di kemaluan. Hadis riwayat At-Tohawi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW menyanggah anggapan keliru orang Yahudi yang menyatakan terlarangnya gaya seks dari belakang karena bisa mengakibatkan anak yang lahir nanti juling. Itu anggapan tidak benar karena Islam menghalalkan segala variasi atau cara dalam hubungan seks selama di kemaluan. Tentang surah Al-Baqarah ayat 223, Ibnu Katsir menyatakan bahwa setubuhilah istri kalian di ladangnya, yaitu di tempat yang nantinya bisa menghasilkan anak. Beliau juga berkata bahwa terserah gayanya dari depan ataupun dari belakang selama di satu lubang, yaitu kemaluan, maka dibolehkan. Yang kelima, tidak boleh sama sekali menyetubuhi istri di dubur apapun keadaannya. Hadis yang mendasari larangan hubungan intim lewat dubur seks anal adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di dubur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Doa dan harapan semoga bisa mengamalkannya adab-adab cara hubungan suami istri sesuai tuntunan Islam dengan niat mengharap ridho Allah Ta'ala. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.